Bayangkan, Anda, para lansia tangguh, sedang menikmati semangkuk sup ceker hangat yang lezat. Anda mungkin percaya ini adalah ramuan ajaib untuk kesehatan sendi. Tapi, tahukah Anda, di balik kenikmatan itu tersimpan rahasia mengerikan yang bisa menjadi bom waktu bagi tubuh Anda. Sesuatu yang jika dikonsumsi terus-menerus hanya dalam 7 hari bisa memicu dampak tak terduga yang mengubah hidup Anda selamanya. Anda mungkin berpikir ceker ayam hanyalah makanan biasa, murah meriah, dan dipercaya sebagai sumber kolagen premium. Namun, apa yang tidak banyak orang tahu adalah proses di balik budidaya ayam modern yang bisa meninggalkan jejak berbahaya tepat di ceker yang Anda konsumsi. Residu tersembunyi ini, tanpa kita sadari, bisa memicu berbagai masalah kesehatan serius pada tubuh lansia yang jauh lebih rentan. Mari kita selami lebih dalam, karena informasi ini bisa jadi penyelamat Anda dan orang-orang terkasih. Untuk itu, pastikan Anda menekan tombol like dan subscribe ke channel Tips Lansia agar tidak ketinggalan informasi krusial lainnya yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Saya ingat betul seorang pasien saya, kita panggil saja Ibu Lestari, usia 62 tahun. Beliau adalah wanita yang sangat aktif dan mandiri. Namun, beberapa tahun belakangan ini, Ibu Lestari mulai sering mengeluh nyeri sendi tak tertahankan, kulitnya kusam, dan sering merasa lemas. Beliau sangat percaya bahwa sering mengkonsumsi ceker ayam bisa membantu karena katanya kaya kolagen. Setiap hari, hampir selalu ada hidangan ceker di mejanya. Setelah beberapa pemeriksaan dan diskusi panjang tentang pola makannya, saya menyarankan Ibu Lestari untuk melihat lebih jauh sumber ceker ayam yang ia konsumsi dan cara pengolahannya. Kami mencoba mengubah kebiasaan kecilnya, memilih ceker dari sumber yang lebih terpercaya dan melakukan proses pembersihan yang lebih saksama. Dan tahukah Anda, hanya dalam beberapa minggu, perubahan drastis mulai terlihat. Nyeri sendinya berkurang drastis, kulitnya tampak lebih cerah, dan energi tubuhnya meningkat pesat. Ini bukti nyata bahwa hal sepele seperti pemilihan dan pengolahan makanan bisa memberikan dampak luar biasa positif pada kesehatan lansia. Kisah Ibu Lestari ini adalah contoh nyata bahwa informasi yang tepat bisa menjadi kunci, dan saya akan bagikan semua rahasianya di video kali ini. Selamat datang kembali untuk Anda para penonton setia, dan bagi Anda yang baru bergabung di channel Tips Lansia, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini, kita akan selalu membahas topik-topik kesehatan yang relevan dan penting bagi Anda, para lansia, agar tetap produktif dan menikmati masa tua dengan penuh semangat. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus kontroversial. Apakah ceker ayam aman? Ini fakta medis yang sering disembunyikan. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin ceker ayam yang begitu populer ini bisa menjadi bom waktu? Tenang, kita akan mengupasnya secara ilmiah namun dengan bahasa yang mudah dipahami. Sebagai seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 2 dekade, saya telah melihat banyak kasus di mana kebiasaan makan yang tampak sepele ternyata memiliki dampak besar pada kesehatan jangka panjang, terutama pada lansia. Ceker ayam memang kaya akan nutrisi seperti protein, lemak, dan yang paling terkenal kolagen. Kolagen ini sangat penting untuk elastisitas kulit, kekuatan tulang, dan kesehatan sendi. Namun, di sisi lain, ada potensi resiko yang berasal dari proses produksi ayam itu sendiri. Pemahaman yang benar akan membantu kita memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan resikonya. Mari kita selami lebih dalam fakta-fakta yang mungkin belum banyak Anda ketahui. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang sangat penting ini, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Partisipasi Anda sangat berarti bagi kami untuk memahami demografi penonton setia Tips Lansia. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda di usia senja. Dukungan Anda membantu kami terus menyebarkan informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya. Sekarang, mari kita bahas tuntas. Sebagai seorang dokter yang telah berinteraksi dengan ribuan pasien lansia, saya seringkali mendapatkan pertanyaan seputar makanan. Ceker ayam, meskipun sering dianggap sebagai bagian yang murah atau sisa dari ayam, sebenarnya menyimpan segudang nutrisi yang menarik, terutama bagi para lansia.
Jangan remehkan bagian tubuh ayam yang satu ini, karena potensi manfaatnya bisa sangat signifikan jika dikonsumsi dengan bijak. Dalam setiap 100 gram ceker ayam matang, kita bisa menemukan sekitar 215 kalori, 19,5 gram protein, dan 14,5 gram lemak. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ceker ayam adalah sumber energi yang cukup padat, yang penting untuk menjaga stamina dan vitalitas para lansia yang seringkali mengalami penurunan nafsu makan atau penyerapan nutrisi. Namun, bintang utama dalam ceker ayam adalah kolagen. Bayangkan, sekitar 70% dari total protein dalam ceker ayam adalah kolagen. Ini adalah protein struktural yang melimpah di tubuh kita, terutama di kulit, tulang, sendi, dan jaringan ikat. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami tubuh kita akan menurun, menyebabkan berbagai masalah seperti kulit keriput, nyeri sendi, dan kerapuhan tulang. Oleh karena itu, asupan kolagen dari makanan menjadi sangat relevan bagi lansia. Selain kolagen, ceker ayam juga mengandung berbagai mineral penting seperti kalsium, zat besi, dan fosfor yang semuanya krusial untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Ada juga kandungan vitamin A dan folat atau vitamin B9 yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh dan fungsi syaraf. Terakhir, keberadaan gelatin, hasil dari kolagen yang dimasak, memberikan tekstur kenyal pada ceker dan memiliki manfaat tersendiri bagi pencernaan. Dengan demikian, melihat profil nutrisinya, ceker ayam bukan sekedar camilan, melainkan sumber gizi yang potensial. Sekarang, mari kita bedah lebih lanjut mengapa ceker ayam bisa menjadi obat yang bermanfaat khususnya bagi Anda para lansia. Pengalaman saya selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa banyak keluhan lansia berkaitan erat dengan penurunan fungsi tubuh yang bisa didukung oleh nutrisi tepat. Manfaat untuk kulit. Seiring bertambahnya usia, kulit kita kehilangan elastisitasnya dan menjadi lebih kering serta keriput. Ini adalah proses alami akibat penurunan produksi kolagen. Nah, kolagen dari ceker ayam ini bisa menjadi penyelamat. Konsumsi kolagen dapat membantu meningkatkan kelembaban kulit, membuat kulit terasa lebih kenyal dan mengurangi kekasaran. Bayangkan kulit yang lebih halus dan lembab, tentu akan membuat Anda merasa lebih nyaman dan percaya diri. Selain itu, kolagen juga berperan dalam mengurangi tampilan selulit. Dan yang tidak kalah penting, mempercepat penyembuhan luka. Bagi lansia yang seringkali kulitnya lebih tipis dan rentan luka, ini adalah manfaat yang sangat berharga. Manfaat untuk tulang dan sendi. Ini adalah poin yang sering saya tekankan kepada pasien lansia. Nyeri sendi, osteoartritis, dan osteoporosis adalah momok bagi banyak lansia. Kolagen, bersama dengan senyawa lain seperti glukosamin dan kondroitin yang juga ditemukan dalam ceker ayam, adalah komponen utama tulang rawan kita. Asupan rutin senyawa ini dapat membantu memperkuat tulang rawan, menjaga kesehatan sendi, dan bahkan mengurangi peradangan. Bagi penderita osteoartritis, suplemen alami ini dapat membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan mobilitas. Lebih jauh lagi, untuk wanita pasca menopause yang sangat rentan terhadap osteoporosis, kolagen dan mineral dalam ceker ayam dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang dan menghambat proses pengeroposan tulang. Ini bukan janji kosong, tapi dukungan nutrisi yang telah terbukti secara ilmiah. Manfaat untuk kesehatan umum dan pertumbuhan, termasuk pada lansia. Jangan salah, meskipun kita sering menghubungkan pertumbuhan dengan anak-anak, pada lansia protein dan nutrisi tetap sangat penting untuk pemeliharaan jaringan tubuh, perbaikan sel, dan mencegah atrofi otot atau sarkopenia yang umum terjadi seiring usia. Protein dalam ceker ayam adalah blok bangunan esensial untuk membangun dan memperbaiki otot dan jaringan tubuh yang terus mengalami regenerasi. Mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium tidak hanya untuk tulang, tetapi juga mendukung berbagai fungsi metabolisme vital. Folat atau vitamin B9 penting untuk produksi sel darah merah, perkembangan sistem syaraf yang sehat, yang juga penting untuk fungsi kognitif lansia. Terakhir, gelatin dan glukosamin juga dapat berperan dalam memperbaiki lapisan pencernaan yang seringkali melemah pada lansia dan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan, membuat Anda lebih kuat menghadapi infeksi. Jadi, ceker ayam bukan hanya tentang sendi tapi juga fondasi kesehatan umum yang kuat. Setelah membahas segudang manfaat, sekarang saatnya kita bicara tentang sisi lain dari ceker ayam yang bisa menjadi bom waktu jika kita tidak berhati-hati. Sebagai seorang dokter yang selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, saya harus menekankan bahwa bahaya utama ceker ayam ini bukanlah pada ceker itu sendiri, melainkan pada cara ayam dibesarkan dan diproses. Ini adalah informasi krusial yang sering terabaikan oleh masyarakat umum.
namun sangat penting bagi kesehatan lansia. Jika ayam dipanen sebelum waktu tunggu yang cukup setelah pemberian antibiotik, maka sisa antibiotik dapat tertinggal di jaringan tubuh ayam, termasuk di ceker. Ini adalah masalah serius, karena residu ini tidak hilang hanya dengan dimasak biasa. Dampak residu antibiotik pada lansia tidak main-main. 1. Resistensi antibiotik. Ini adalah ancaman global. Konsumsi daging yang mengandung residu antibiotik secara terus-menerus dapat membuat bakteri dalam tubuh kita menjadi resisten. Artinya, jika suatu saat Anda sakit dan membutuhkan antibiotik, obat tersebut bisa jadi tidak efektif karena bakteri dalam tubuh Anda sudah kebal. Bagi lansia yang lebih rentan terhadap infeksi, ini adalah skenario yang menakutkan. 2. Reaksi alergi. Beberapa orang memiliki sensitivitas terhadap antibiotik. Meskipun kadarnya kecil, paparan residu dari makanan bisa memicu reaksi alergi pada individu yang rentan. 3. Gangguan flora usus dan pencernaan. Antibiotik tidak hanya membunuh bakteri jahat, tetapi juga bakteri baik di usus. Konsumsi residu antibiotik dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus yang sangat penting untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. Ini bisa memicu masalah pencernaan dan melemahkan sistem imun Anda. Untuk lansia, sistem pencernaan yang sehat adalah kunci untuk penyerapan nutrisi yang optimal. Residu hormon pertumbuhan. Selain antibiotik, ada juga kekhawatiran tentang residu hormon pertumbuhan. Meskipun penggunaannya resmi ilegal di Indonesia, faktanya masih ada kemungkinan peternak nakal yang menggunakan zat ini untuk mempercepat pertumbuhan ayam secara tidak wajar demi keuntungan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap praktik ilegal ini yang masih mungkin terjadi di lapangan. Bagian-bagian tertentu dari ayam, seperti leher, sayap, dan juga ceker, berpotensi lebih tinggi menyimpan hormon pertumbuhan ini. Mengapa? Karena bagian-bagian ini memiliki banyak jaringan kelenjar dan lemak yang cenderung mengikat senyawa-senyawa tersebut. Jadi, jika Anda sering mengkonsumsi ceker dari sumber yang tidak jelas, Anda mungkin tanpa sadar memaparkan diri pada risiko ini. Dampak residu hormon pada lansia juga patut diwaspadai. 1. Peningkatan risiko kanker tertentu. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa paparan hormon eksternal tertentu dapat meningkatkan risiko jenis kanker yang sensitif terhadap hormon, seperti kanker payudara, kanker rahim pada wanita, dan kanker prostat pada pria. Ini adalah kekhawatiran serius bagi lansia yang memang memiliki risiko kanker lebih tinggi. 2. Gangguan metabolisme tubuh. Hormon pertumbuhan buatan dapat mengacaukan proses metabolisme alami tubuh yang bisa berujung pada masalah seperti resistensi insulin, peningkatan berat badan, atau gangguan pada sistem endokrin lainnya. Untuk lansia, menjaga metabolisme tetap seimbang sangat krusial untuk mencegah penyakit degeneratif. Tidak hanya ceker, ada beberapa bagian ayam lain yang juga berpotensi tinggi menyimpan residu antibiotik atau hormon. Penting bagi kita terutama para lansia untuk mengetahui hal ini agar bisa lebih bijak dalam memilih dan mengkonsumsi. Yang pertama, hati ayam. Hati adalah organ detoksifikasi utama. Residu obat seringkali paling tinggi di sini. Yang kedua, ginjal ayam. Sama seperti hati, ginjal adalah organ ekskresi yang menyaring limbah. Ketiga, kulit dan lemak ayam. Banyak antibiotik dan hormon bersifat larut lemak. Artinya, mereka cenderung menumpuk di jaringan lemak. Kulit dan lapisan lemak adalah tempat akumulasi yang ideal. Berdasarkan penelitian di lingkungan peternakan, beberapa bagian ayam memang lebih rentan menjadi tempat akumulasi residu. Daging paha dan dada ayam cenderung lebih aman karena kurang banyak jaringan lemak dan kelenjar dibandingkan leher, sayap, ceker, dan hati. Ini juga didukung dengan beberapa catatan kasus di mana ada laporan penggunaan ilegal hormon pertumbuhan dan antibiotik berlebihan di beberapa peternakan. Sebagai seorang dokter yang peduli, saya tidak hanya akan menakut-nakuti Anda tanpa memberikan solusi. Ada cara aman untuk tetap menikmati manfaat ceker ayam dan bagian ayam lainnya tanpa khawatir berlebihan. Ingatlah, kuncinya adalah pemilihan sumber dan proses pengolahan yang tepat. 1. Pilih dari sumber terpercaya.
Ini adalah langkah paling penting. Carilah ayam dari peternakan yang memiliki reputasi baik, idealnya yang menyatakan tidak menggunakan antibiotik berlebihan atau hormon pertumbuhan. Pilihan terbaik adalah ayam organik atau ayam kampung yang dibesarkan secara alami. Meskipun harganya mungkin sedikit lebih mahal, investasi ini sepadan dengan kesehatan Anda. 2. Cuci dan bersihkan dengan benar. Sebelum dimasak, pastikan Anda mencuci bersih ceker ayam di bawah air mengalir. Anda bisa menggunakan sedikit cuka atau perasan lemon untuk membantu membersihkan dan menghilangkan bau amis. Potong kuku-kuku ceker ayam dan bersihkan semua bagian yang terlihat kotor. 3. Lakukan proses blansir atau rebus sebentar lalu buang air rebusan pertama. Ini adalah trik yang sangat saya rekomendasikan. Sebelum Anda memasak ceker menjadi sup atau hidangan lainnya, rebus ceker sebentar, sekitar 5-10 menit dalam air mendidih. Lalu buang air rebusan pertama tersebut. Mengapa? Karena beberapa residu antibiotik bersifat larut air dan akan keluar bersama air rebusan pertama. Proses ini tidak akan menghilangkan semua nutrisi penting, tetapi akan sangat membantu mengurangi potensi residu berbahaya. Setelah diblansir, Anda bisa melanjutkan memasak ceker dengan air bersih yang baru. Keempat, masak hingga benar-benar matang dan empuk. Memasak ceker hingga matang sempurna tidak hanya membuatnya lebih lezat dan mudah dicerna, tetapi juga memastikan bahwa setiap bakteri patogen yang mungkin ada telah mati. Pastikan teksturnya empuk, sehingga mudah dikonsumsi oleh lansia. Kelima, jangan konsumsi berlebihan jika sumbernya tidak jelas. Jika Anda tidak yakin dengan asal-usul ceker ayam yang Anda konsumsi, sebaiknya jangan menjadikannya menu harian atau dalam porsi besar. Konsumsi sesekali dalam porsi kecil mungkin tidak terlalu bersiku. Namun, kebiasaan mengkonsumsi berlebihan dari sumber yang tidak jelas sangat tidak disarankan untuk lansia, yang daya tahan tubuhnya cenderung menurun. Ingat, takaran aman untuk lansia yang sumbernya tidak jelas sebaiknya tidak lebih dari 1-2 kali seminggu dalam porsi kecil. Misalnya, 2-3 ceker per sajian. Namun, jika Anda memilih sumber terpercaya dan melakukan blansir, frekuensi bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan gizi Anda. Yang keenam, penyimpanan dalam freezer jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan daging ayam dalam freezer untuk jangka waktu yang lebih lama dapat membantu mengurangi kadar beberapa jenis residu antibiotik. Jadi, jika Anda membeli dalam jumlah banyak, membekukannya bisa menjadi strategi tambahan yang baik. Jadi, mari kita simpulkan. Ceker ayam dengan segala nutrisi luar biasanya seperti kolagen, kalsium, dan protein memang memiliki potensi besar sebagai obat alami untuk mendukung kesehatan kulit, tulang, dan sendi pada lansia. Manfaatnya dalam mengatasi masalah seperti osteoartritis dan menjaga kepadatan tulang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, di balik manfaat itu, kita juga harus sangat waspada terhadap potensi bom waktu yang tersembunyi. Residu antibiotik dan hormon pertumbuhan yang mungkin ada akibat praktek peternakan yang tidak bertanggung jawab bisa menjadi ancaman serius bagi tubuh lansia yang lebih rentan. Dampak seperti resistensi antibiotik, gangguan hormon, hingga resiko penyakit tertentu adalah hal yang tidak bisa kita abaikan. Kuncinya adalah menjadi konsumen yang cerdas dan proaktif. Pilih sumber ayam yang jelas dan terpercaya, utamakan ayam organik atau kampung jika memungkinkan. Yang terpenting, jangan lupakan teknik pengolahan sederhana namun efektif seperti blansir untuk mengurangi paparan residu berbahaya. Ingatlah cerita Ibu Lestari, bagaimana perubahan kecil dalam pemilihan dan pengolahan makanan bisa membawa dampak positif yang luar biasa pada kualitas hidup di usia senja. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda sekarang merasa lebih sadar akan apa yang Anda konsumsi? Mari kita sama-sama menghindari kebiasaan buruk yang tanpa sadar bisa membahayakan kesehatan kita di masa tua. Kesehatan adalah investasi terbaik yang tidak ternilai harganya. Saya sangat menganjurkan Anda untuk membagikan informasi penting ini kepada teman-teman lansia Anda, keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi. Pengetahuan adalah kekuatan, dan dengan berbagi, kita bisa membantu lebih banyak orang untuk hidup lebih sehat dan berkualitas di masa tua. Ingat, sehat itu pilihan, dan pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menonton Tips Lansia.